Seluruh pernyataan syukur segenap makhluk merupakan hak Allah, sehingga tidak ada sesuatu lainnya yang berhak diberi pernyataan syukur seperti Dia. Allah Tuhan yang telah menciptakan manusia hidup berpasang-pasangan agar dapat menjalankan tugas berketurunan dan mengembangbiakan jenisnya, telah menetapkan adanya fitrah perjodohan. Allah juga memerintahkan kepada mereka yang berpasangan untuk membina kehidupan sakinah dan penuh kasih sayang. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah dan keluarganya. Sebagai utusan Allah, beliau telah memberi contoh bagaimana suami istri melaksanakan tugas kehidupan berumah tangga dan menciptakan suasana yang penuh dengan kecintaan, ketenteraman, dan ketenangan, serta kedamaian dan keselarasan. Semua perilaku dan sifat yang diperlukan dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah yang penuh kasih sayang dicontohkan oleh beliau dengan istri-istri beliau, untuk menjadi teladan bagi segenap sahabat dan umatnya. Sholawat dan salam semoga Allah berikan kepada para sahabat beliau yang dengan penuh kesetiaan dan kepatuhan mencontoh dan meneladani kehidupan beliau dalam segala aspek kehidupan berkeluarga dan berumah tangga. Sahabatku, di video kali ini, kami ingin membahas secara ringkas dan singkat memaparkan potret kehidupan Rasulullah dalam membina kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau. Seluruh penyajiannya didasarkan pada riwayat atau hadis yang telah dibukukan oleh para ahli hadis. Di antara hadis yang dikemukakan ada yang sahih dan ada yang hasan. Semuanya berbicara tentang kehidupan Rasulullah sebagai suami dan kepala rumah tangga yang selalu menunjukkan sikap penuh kemesraan dan keakraban dengan para istri beliau, sehingga hal ini menjadi teladan dan panutan yang diridhoi oleh Allah bagi segenap umat manusia. Para suami istri muslim hendaklah menyadari bahwa untuk membina kemesraan dan keakraban dalam kehidupan suami istri tidak ada contoh dan panutan yang paling baik dan mulia selain Rasulullah. Dengan mengikuti dan meneladani kemesraan Rasulullah yang beliau tunjukkan kepada para istrinya, insya Allah kita akan dapat memperoleh kebahagiaan dan rahmat berumah tangga seperti yang Allah karuniakan kepada beliau. Kami berharap video ini bermanfaat bagi sahabat semua. Sebelum kita kembali menyimak, terlebih dahulu tolong subscribe dan like video ini. Baiklah, kita lanjutkan untuk belajar meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama adalah akhlak dan tauladan Rasulullah. Yang ke-36 adalah istri mengusap-usap kepala. Dari Aisyah, ia berkata, pada suatu malam Nabi menghilang dariku. Aku kira beliau sedang pergi ke tempat Maria, seorang budak perempuannya. Aku pun bangun meraba-raba dinding. Tiba-tiba aku dapati beliau tengah berdiri salat, lalu aku sentuhkan tanganku pada kepala beliau untuk mengetahui apakah beliau telah mandi atau belum. Beliau bersabda, "Setanmu telah menggodamu." Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya punya setan?" Beliau bersabda, "Ya." Saya berkata, "Apakah semua anak Adam punya?" Sabdanya, "Ya." Saya bertanya, "Apakah engkau juga?" Beliau bersabda, "Ya, namun Allah menolongku hingga aku selamat." Hadis riwayat Ibnu Najjar. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa pada suatu malam Nabi menghilang dari sisi Aisyah. Aisyah mengira Nabi pergi kepada istrinya yang lain. Ternyata beliau masih berada di kamar tidur Aisyah sedang melakukan salat malam. Ketika Rasulullah bersujud, Aisyah menyentuhkan tangan ke kepala beliau. Aisyah lalu mengelus kepala beliau yang sedang sujud. Selesai salat, Nabi kemudian berkata kepada Aisyah, "Tampaknya setanmu, kecemburuanmu, lagi menggodamu." Selanjutnya, terjadilah tanya jawab antara Aisyah dan Rasulullah. Dialog yang sangat mesra antara Rasulullah dan Aisyah di atas menunjukkan bahwa Rasulullah tidak merasa jengkel atau marah dengan kelakuan Aisyah yang mengelus kepala Rasulullah saat sujud.
Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak melarang seorang istri mengelus kepala suaminya ketika suami sedang melakukan sujud atau salat. Para suami istri memperoleh tuntunan dan anutan bahwa sikap kemesraan istri terhadap suami dapat ditunjukkan kapan saja, dalam keadaan apa saja, bahkan ketika suami atau istri sedang salat. Suami boleh mengelus kepala istrinya atau sebaliknya. Jika istri sedang salat, kepalanya boleh dielus oleh suaminya selama tidak mengganggu kekhusyuan salat. Dengan contoh Rasulullah di atas, para suami istri seharusnya tidak membatasi kemesraan dengan pasangannya hanya pada waktu-waktu tertentu atau di tempat-tempat tertentu sehingga keakraban dan keharmonisan mereka sering terganggu. Demikianlah sebab memilih waktu untuk bermesraan bisa menyulitkan upaya menciptakan keakraban dan keharmonisan suami istri. Oleh karena itu, Rasulullah memberikan contoh bahwa pada saat suami salat pun istri boleh mengelus kepalanya dan sebaliknya. Yang ke-37 adalah mendongeng kepada istri. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah bercerita bahwa ada 11 orang perempuan pada zaman jahiliyah berkumpul dan saling berjanji untuk jujur dan tidak saling merahasiakan sesuatu pun tentang tingkah laku suaminya. Yang pertama berkata, suamiku itu sangat bakil dan akhlaknya sangat buruk. Yang kedua berkata, suamiku tidak berani aku ceritakan dengan terus terang keadaannya, karena aku khawatir berkepanjangan untuk dibicarakan. Jika aku ceritakan, takut bulu kuduk. Mendongeng kepada istri. Yang mendengarkannya berdiri semua dan keringat jadi bercucuran. Yang ketiga berkata, suamiku sangat cerewet. Kalau aku katakan kekurangannya, dia jatuhkan talak. Kalau aku berdiam diri, ia biarkan aku terkatung-katung. Yang keempat berkata, suamiku kalau makan, rakus, kalau minum, tak pernah bersisa setetes pun, kalau tidur, selimutnya digunakan sendiri. Tidak pernah tangannya meraba-raba di dalam pakaianku untuk mengetahui kesedihanku. Yang kelima berkata, suamiku tukang pukul, pandir, semua sifat jelek ada padanya. Ia lukai dirimu, jika kamu menjadi istrinya ia patahkan anggota badanmu, atau ia lakukan kedua-duanya kepadamu. Yang keenam berkata, suamiku ibarat hawa tihamah, tidak panas, tetapi tidak dingin, tidak menakutkan, tapi juga tidak membosankan. Yang ketujuh berkata, suamiku kalau di rumah ibarat daun si malu-malu kucing. Akan tetapi, kalau sudah keluar rumah seperti singa dan tak perlu ditagih apa yang dijanjikannya. Yang kedelapan berkata, suamiku kulitnya halus laksana bulu kelinci dan badannya wangi laksana bunga melati. Saya menyukainya dan orang-orang pun menyukainya. Yang kesembilan berkata, suamiku rumahnya besar, pedangnya panjang, pengaruhnya besar, asap dapurnya tak pernah berhenti, suka menjamu tamu, dan rumahnya dekat dengan gedung musyawarah berkuasa. Yang kesepuluh berkata, suamiku bernama Malik. Siapakah Malik? Malik lebih baik daripada namanya, Raja. Ia mempunyai unta yang banyak di kandangnya dan sedikit di tempat penggembalaannya. Kalau mendengar kedatangan kafilah menabuh genderang, unta-unta itu yakin bahwa mereka akan disembelih untuk jamuan tamu. Yang ke-11 berkata, suamiku ibarat Abu Sar, Pak Tani. Siapakah Abu Sar itu? Dialah orang yang memenuhi telingaku dengan perhiasan, menjadikan badanku gemuk. Lah pandai menyenangkanku dan aku dapat pula menyenangkannya. Lah menyusul aku ke padang rumput dengan susah payah. Lalu ia berhasil menjadikan aku punya kuda, unta, tepung, dan penggilingan. Kalau di sisinya, aku suka bicara dan tak pernah aku dicelanya. Aku enak-enak tidur siang, minum-minum dengan santai. Ummu Zar, Bu Tani. Siapakah Ummu Zar? Dialah yang lumbung makanannya banyak dan rumahnya luas. Ibnu Abi Zar, anak Pak Tani. Siapakah Ibnu Abi Zar?
Dialah yang tempat tidurnya laksana sarung pedang mewah dan bisa menjadi kenyang dengan paha induk angsa. Bintu Abi Zar, putri Pak Tani. Siapakah Bintu Abi Zar? Dialah kesayangan ayah dan ibunya. Badannya gemuk dan membuat para tetangga kanan kiri menjadi iri. Jariyah Abi Zar, tetangga Pak Tani. Siapa Jariyah Abi Zar? Dialah yang tidak suka menyebarkan kesana kemari omongan kita, tidak suka mengambil barang-barang kita, dan tidak suka memenuhi rumah kita dengan sampah kurma yang jelek. Ummu Zar berkata, Abu Zar pagi-pagi benar sudah keluar, lah bertemu dengan perempuan muda yang menggendong kedua anaknya menggantungi seperti anak kera di bawah kedua payudaranya. Kemudian ia menceraikan saya dan kawin dengan perempuan itu. Beberapa hari setelah itu saya pun kawin dengan laki-laki lain yang terhormat di kalangan sahabatnya. Ia seorang penunggang kuda, tukang panah, dan memberiku kesenangan yang sangat banyak, serta menghadiahkan kepadaku setiap binatang sejodoh-sejodoh. Ia berkata, makanlah dan berikanlah kepada keluargamu, wahai Ummu Zar. Ummu Zar berkata, andai kata seluruh pemberiannya saya kumpulkan jadi satu, tidak akan sampai sekaleng kecilnya dari pemberian Abu Zar. Nabi berkata, aku dan kamu ibarat Abu Zar dengan Ummu Zar, tetapi Abu Zar menceraikan istrinya sedang aku tidak menceraikan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tabarani, dan Ibnu Najjar, dengan lafaz Tabarani dan Ibnu Najjar. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa Aisyah menceritakan dongeng dari Nabi yang waktu-waktu senggang berkumpul dengan istri. Rasulullah tidak pernah membiarkan suasana menjadi beku. Berbagai upaya selalu beliau lakukan untuk dapat menciptakan suasana akrab dan mesra dengan istri-istri beliau. Terkadang beliau bergurau, terkadang menonton hiburan, terkadang meminta dimandikan, dan terkadang beliau mendongeng kepada istrinya. Hal ini beliau lakukan untuk memberikan kesegaran, kemesraan, dan kerukunan hubungan suami istri. Bagaimana kalau suami kurang pandai mendongeng atau tak punya bahan untuk mendongeng? Hal semacam ini mudah diatasi dengan jalan suami membaca buku yang berisikan cerita kenabian, para ulama solih, para sahabat Rasulullah dan pejuang-pejuang keadilan dan kebenaran dari pengikut para nabi masa lalu. Tentu saja suami dituntut untuk banyak membaca dan tidak menjadi pemalas. Para suami seharusnya tidak merasa malu untuk mengambil langkah-langkah kemesraan dengan istri seperti dicontohkan Rasulullah di atas. Bila suami memiliki bahan untuk bercerita, ceritakanlah kepada istrinya. Sudah tentu cerita-cerita yang disampaikan kepada istri berisikan pelajaran yang dapat membina akidah, akhlak, dan keimanan. Janganlah sekali-kali menyampaikan cerita yang berisi fantasi dosa atau hal-hal kurafat atau tahayul atau hal-hal yang kotor. Hal ini harus dihindari karena bisa merusak akhlak atau keimanannya. Yang ke-38 berkumpul dengan para istri. Dari Anas ia berkata, Nabi mempunyai 9 istri. Apabila beliau mempergilir mereka, istri yang ke-9 dan yang pertama beliau giliri, bisa bertemu tanpa menunggu sampai 9 hari karena setiap malam mereka berkumpul di rumah istri yang beliau datangi. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa betapa akrabnya hubungan para istri Rasulullah. Ke-9 istri beliau tersebut setiap malam senantiasa berkumpul di rumah istri beliau yang mendapat giliran. Meskipun di antara mereka ada kalanya terjadi saling cemburu dan sedikit perselisihan, Rasulullah tidaklah menjauhkan antar mereka, bahkan senantiasa berkumpul bersama sehingga tidak menjadikan mereka putus hubungan dan saling bermusuhan. Perbuatan Rasulullah tersebut di atas hendaknya menjadi teladan dan pelajaran bagi seluruh suami muslim yang berpoligami. Mereka hendaklah selalu berusaha untuk mempertemukan istri yang satu dengan lainnya, mendidik mereka untuk tidak saling bermusuhan, dan mengajak mereka sering bertemu bersama,
sehingga dapat terjalin kemesraan dan keakraban serta dapat saling bergurau dan bergembira bersama. Rumah tangga dengan suami yang berpoligami tidak akan menjadi bencana bagi suami atau istri selama suami dan para istrinya mengikuti tuntunan Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Yang ke-39 adalah menyuruh para istrinya untuk bergurau. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah berada di tempatku bersama Saudah, lalu aku membuat jenang. Aku bawa jenang itu kepada beliau. Kemudian aku berkata kepada Saudah, makanlah. Akan tetapi, ia menjawab, saya tidak menyukainya. Aku pun berkata, demi Allah, kamu makan atau aku oleskan ke wajahmu. La berkata, saya tidak selera memakannya. Kata Aisyah, lalu aku ambil sedikit, kemudian aku oleskan ke wajahnya. Sedangkan Rasulullah ketika itu duduk di tengah-tengah di antara saya dan dia. Kemudian beliau merintangi dengan lututnya supaya dia dapat membalasku, lalu ia mengambil jenang dari piring tersebut, kemudian dia membalas mengoleskannya kepadaku dan Rasulullah tertawa. Hadis riwayat Ibnu Najjar. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa ketika Aisyah memoles wajah Saudah dengan bubur yang dibuatnya, Rasulullah menyuruh Saudah membalas perbuatan Aisyah. Suruhan Rasulullah ini bukan dimaksudkan untuk membalaskan dendam, tetapi untuk menciptakan suasana akrab dan senda gurau di antara istri satu dengan madunya. Rasulullah memberikan contoh semacam ini agar para istrinya tidak saling cemburu berlebihan sehingga menimbulkan permusuhan. Beliau pun berharap agar mereka selalu menunjukkan keakraban dan persaudaraan yang baik antara satu dengan lainnya. Bila Rasulullah berkumpul dengan para istrinya, beliau selalu menciptakan suasana akrab antara istrinya sehingga tercipta suasana penuh gurauan yang baik dan bukan ketegangan dan permusuhan. Bila di antara istrinya saling cemburu sehingga terjadi sedikit perselisihan, Rasulullah pun mengambil peran sebagai penengah yang humoris sehingga istrinya yang berselisih dengan madunya berubah menjadi akrab dan bisa bergurau. Bila para istri dengan madunya senantiasa suka bergurau dan bercengkerama seperti yang terjadi di hadapan Rasulullah, mereka akan hidup dalam suasana rukun dan penuh kasih sayang. Hal inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan beliau didikkan kepada para istrinya. Berkumpul dan bergurau dengan para istri dapat dicontoh oleh para suami yang berpoligami. Tidaklah patut suami membiarkan ketegangan antara istri dan madunya, apalagi sengaja menciptakan suasana tegang atau permusuhan. Suami harus menghadapi situasi pergaulan istri dengan madunya dengan penuh kemesraan dan keakraban sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah di atas. Yang ke-40 melihat tontonan bersama. Dari Aisyah, sesungguhnya orang-orang Habsyi mengadakan permainan untuk Rasulullah lalu beliau memanggilku. Lalu aku melihat tontonan itu dari atas bahu beliau sampai aku merasa puas. Hadis riwayat Ahmad. Penjelasan dari hadis tersebut adalah bahwa suami istri dibenarkan melihat tontonan bersama sebagaimana dilakukan Rasulullah dan Aisyah. Tontonan yang dilihat haruslah tontonan yang halal, bukan yang haram. Oleh karena itu, para suami istri yang ingin memperoleh suasana segar atau memperbaharui hubungan yang selama ini membosankan dapat menyaksikan bersama tontonan yang halal, seperti menonton pertandingan sepak bola di lapangan atau menyaksikannya pada layar TV. Menonton bersama suami istri bukanlah hal yang tercela, baik dalam pandangan syariat Islam maupun dalam pandangan masyarakat yang berakhlak. Oleh karena itu, suami istri tidak perlu malu keluar bersama untuk melihat tontonan yang halal, sekalipun tontonan itu jauh dari rumahnya. Dengan kebersamaan dalam menonton ini, suami istri diharapkan dapat memelihara kemesraan dan keakraban mereka sehingga kelangsungan dan kelestarian hidup rumah tangga mereka berjalan harmonis dan serasi. Bersambung part 8.